Bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Berikut beberapa materi dari perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang dan penjelasannya. Perlawanan kooperatif adalah perjuangan yang sifatnya moderat, lunak, dan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintahan penjajah. Contohnya seperti Putera, Jawa Hokokai, Chuo Sangiin, dan barisan pelopor Shushintai. Kooperatif bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Cara ini ditempuh oleh sebagian tokoh nasionalis dikarenakan Jepang terkenal sangat kejam dan mencegah jatuhnya korban. Para tokoh nasionalis memanfaatkan organisasi-organisasi bentukan Jepang untuk menanamkan rasa nasionalisme. Gerakan non-kooperatif. Perjuangan non-kooperatif adalah perjuangan yang bersifat radikal, di mana terdapat pejuang nasionalis yang tidak bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Contohnya gerakan bawah tanah yang merupakan perjuangan secara rahasia bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang melakukan taktik non-kooperatif adalah Sukarni, Khairul Saleh, Adam Malik, Armunanto, A.A. Maramis, dan Ahmad Subarjo. Gerakan bawah tanah adalah gerakan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh rakyat Indonesia. Gerakan tersebut dipelopori oleh Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin. Berikut beberapa tokoh dari gerakan bawah tanah. 1. Sultan Syahrir, Sukarni, Amir Syarifuddin, dan Ahmad Subarjo. Gerakan bawah tanah tidak melalui organisasi bentukan Jepang, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, membuka kebohongan propaganda Jepang, mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan Indonesia pada saat kekalahan Jepang, menghimpun pemuda-pemuda untuk belajar tentang nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia. Perlawanan bersenjata. Perlawanan di Aceh. Perlawanan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Rakyat Aceh banyak dikerahkan untuk Romusa. Mereka diharuskan membangun parit, lapangan terbang, jalan, dan lain-lain. Berpusat di Chot Pling. 10 November 1942, Jepang berhasil merebut Chot Pling. Perlawanan peta di Aceh. Pemberontakan ini terjadi di Mengurudu, Aceh. 2 peleton peta dipimpin Teuku Hamid melarikan diri ke gunung dan mengadakan perlawanan pada bulan November 1944. Jepang kemudian menahan anggota keluarga pasukan peta sebagai cara untuk menekan perlawanan Teuku Hamid. Perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa di Singaparna. Perlawanan dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Penyebab perlawanan yakni menolak untuk melakukan Syekh Rei. Berpusat di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kiai Zainal Mustafa akhirnya ditangkap pada tanggal 25 Februari 1944 dan pada tanggal 28 Oktober 1944 beliau dihukum mati. Perlawanan peta di Blitar. Perlawanan ini terjadi tanggal 14 Februari 1945 dipimpin oleh Supriyadi. Penyebab anggota peta tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat. Tapi dengan bujukan dan muslihat, akhirnya semua pemberontakan dan semua pemimpin-pemimpinnya diajukan ke depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Di antara mereka ada yang dihukum mati seperti Dr. Ismail, Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijaya, Sunarto, dan Sudarmo. Perlawanan di Indramayu. Perlawanan Indramayu, Jawa Barat pada bulan April 1944 dipimpin oleh Haji Madrian. Dilatar belakangi oleh adanya paksaan untuk menyetor sebagian hasil bumi penduduk. Selain itu, penduduk dipaksa untuk kerja rodi atau romusa. Haji Madrian kemudian memimpin perlawanan di Desa Karang Ampel, Sindang, Indramayu. Perlawanan ini ditumpas Jepang dengan melakukan perlakuan yang sangat kejam. Perlawanan di Biak. Perlawanan ini dipimpin oleh El Rum Korem dari Gerakan Koreri. Dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat dan diperlakukan sebagai budak belian, dipukuli, dan dianiaya. Dalam perlawanan tersebut, rakyat banyak jatuh korban, tetapi rakyat melawan dengan gigih. Perlawanan di Kalimantan dipimpin oleh Pangsuma, diawali dengan pemukulan seorang tenaga kerja Dayak oleh pengawas Jepang, mencapai puncak dalam sebuah serangan balasan Dayak yang dikenal dengan Perang Majang Desa dari April hingga Agustus 1944 di daerah Tayan, Meliau, Batangkarang, Kabupaten Sanggau. Sekitar 600 pejuang kemerdekaan dibunuh oleh Jepang termasuk Pangsuma.
Perlawanan Peta di Cilacap dipimpin oleh Bundan Cho Kusairi. Perlawanan yang direncanakan dimulai 21 April 1945 diketahui Jepang, sehingga Kusairi ditangkap pada tanggal 25 April 1945. Kusairi divonis hukuman mati, tetapi tidak terlaksana karena Jepang tersedak oleh sekutu. Di sini kami mencantumkan dokumenter rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang dikarenakan mereka dipaksa untuk melakukan Romusa. Dan di Singaparna yang mayoritas rakyatnya beragama Islam dipaksa untuk melakukan Seikerei. Sebab itu mereka melakukan perlawanan terhadap Jepang.